Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang insya Allah mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk mentasyarufkan kenikmatan itu di jalan Allah, untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bin ta'zim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat tuh? Bu sehat tuh? Alhamdulillah. Modal utama Bu ya kesehatan. Nah, gini banyak yang hitam-hitam kerudungannya. Ya. Wah, lagi suasana hitam kan. Seragam. Ya Allah, Masya Allah ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin pengajian kita saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-43. Ada yang hafal, Bu? Enggak? Tapi kalau dibaca mah insya Allah. Padahal malu ayatnya masih sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya baca fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Allahu akbar. Paham boten artinya? Boten. Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, Ibu, fi jannati yatasaalun. Oh, penduduk surga. Penduduk surga pengen boten mancing swarga. Pengen. Aku lagi ingin enggak? Gue lagi kepengen buat si Indonesia. Allah mudah-mudahan kita disatukan nanti di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah katakan fi jannati yatasaalun. Nanti di dalam surga itu saling ngobrol, saling ngomongin. Makanya kalau mau ngomongin
kalau mau ngobrol yang tidak baik, tunggulah nanti kalau sudah masuk ke dalam surga. Iya, kalau lagi masih hidup di dunia, tidak usah ngomong yang tidak baik, apalagi membicarakan kejelekan orang lain, karena itu adalah masuk dalam kategori ghibah. Dosa ghibah itu kata Allah di dalam Al-Quran diumpamakan kita seperti makan bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu dosanya. Makanya kalau mau ghibah, kalau mau ngomongin orang, nanti kalau sudah masuk surga baru. Iya. Sekarang mah belum, jangan dulu. Sekarang mah karena dosanya bisa menghapuskan seluruh amal soleh kita. Tuh buktinya. Makanya kata Allah, bi jannati yatasaalun. Di dalam surga itu saling ngobrolin tentang apa? Ya, apa yang diobrolkannya? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa yang sedang disiksa di dalam neraka. Makanya kalau mau ngomongin tuh orang oleh apa ya, tuh orang lagi apa ya, wih kayaknya begini wae oleh sini dia, jangan-jangan ikut di dunia mah dosanya tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau nanti sudah masuk di dalam surga, justru tidak ada lagi hukum, tidak berdosa kita. Makanya di situ dikatakan bi jannati yatasaalu anil mujrimin, tentang kondisi orang-orang yang berdosa. Mungkin bilangnya gini, kenapa ya si A itu masuk ke neraka? Oh kayaknya begini nih. Kenapa ya si B itu masuk ke dalam neraka? Oh begini nih. Nah itu saling begitu, saling ngobrol. Kalau di dunia kita, kenapa ya si Anu si A itu usaha enggak diem baik di rumah tapi wakil PCC, jangan-jangan melihara. Kalau kita sebutan di dunia dosa besar itu. Cuma mengkonon wah dari usaha tapi kau sugih itu dosa itu, suudon itu, ghibah itu namanya. Tapi kalau di akhirat, terutama sudah masuk dalam surga, saling tanya anil mujrimin. Apa pertanyaannya? Kata penduduk surga terhadap yang lain, terutama kepada penduduk neraka ditanya, masalakakum fi saqar. Wahai penduduk neraka, apa sih yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Oh, neraka itu ada lapis-lapisnya itu. Ada neraka apa kan? Neraka Jahanam, ada neraka Wail, neraka Sakor, ada neraka kalau tidak salah itu ada 8 lapis. Ya, 8 lapis. Nah ini tentang neraka Sakor. Ibu tahu apa itu neraka Sakor? Wa ma adraka ma Sakor. Apa sih neraka Sakor itu? La tubqi wa la tadar. Masya Allah. La tubqi wa la tadar. Kalau tuh neraka Sakor kita dimasukkan ke dalam nerakanya, maka kata Allah kita akan hancur, lebur, hangus, habis kita, kemudian kembali ke wujud yang asal. Terus saja begitu. Na'udzu billah summa na'udzu billah la tubqi wa la tadar. Kalau kita masuk ke dalamnya, hancur lebur, tidak ada yang tersisa, kembali lagi dikembalikan oleh Allah ke dalam wujud asal. Sebelum habis dosanya, dimasukkan lagi, dicelupkan lagi. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Wa ma adraka ma syaqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar, yang akan menghanguskan kulit kita, tubuh kita, daging kita hancur kalau masuk di dalamnya. Nah,
pada begini di neraka sakor. Wajib bareng ngomongin neraka mau pada begini. Masya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana. Begitu dahsyat siksa Allah bagi orang-orang yang berdosa. Nah, silakan nanti sampai ke rumah dibuka Qurannya, Quran surat Al-Mudaththir ayat 40, 41, 42, 43 gitu. Jelas Allah katakan, ya. Lalu ditanya lagi, kata penduduk surga kepada penduduk neraka tadi, kenapa kamu masuk ke situ tuh? Ya. Fi jannati yatasya'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi syaqor. Apa jawabnya? Kenapa saya masuk ke dalam neraka syaqor? Jawab penduduk neraka, apa katanya? Apa katanya? Ada yang hafal enggak ya? Lam naku minal musallin. Jawabnya itu satu. Ternyata penyebab mereka dimasukkan ke dalam neraka syaqor yang begitu dahsyatnya itu, satu di antara penyebabnya menurut mereka dijelaskan dalam Al-Quran tadi, lam naku minal musolli. Karena kami, kata penduduk neraka syaqor, tidak termasuk pada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Oh, satu, ya, sebetulnya panjang. Ya. Ternyata salah satu penyebabnya kenapa masuk ke dalam neraka syaqor, karena kami tidak termasuk pada golongan orang yang mengerjakan sholat. Alhamdulillah kita masuk ke sholat, insya Allah diterima oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, dikatakan orang yang tidak termasuk kategori tidak melaksanakan sholat itu bukan cuma orang yang betul-betul tidak sholat, ya. Tidak, bukan itu. Ada bagiannya. Pertama, orang yang tidak mengerjakan sholat, yakni orang kafir. Yang kedua, orang beriman, mengaku beriman kepada Allah, tapi sholatnya kadang-kadang setahun cuma 2 kali. Sholat apa kan? Nah, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kalau ada gerhana, sholat gerhana. Ribut. Barang sholat wajibnya nggak pernah dikerjakan, aneh. Kadang-kadang mah ada ini kategori yang kedua, jadi seperti mereka sholatnya 1 tahun 2 kali. Giliran emak mertuanya meninggal, disuruh imamin jadi sholat mayit, karena nggak pernah sholat, lupa barangkali. Barang sholat mayit, Allahu Akbar, ada rukunya, Allahu Akbar, ada sujudnya. Barang ditanya, jadi mana lain sholat mayit kan iki masih meninggalnya mertua gitu. Masya Allah. Padahal tidak pernah sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Ini kategori yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga, bisa termasuk kategori orang yang tidak mengerjakan sholat itu orang-orang yang sholat tetapi dia lalai di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Na'udzubillah, jangan-jangan ini makin tak betul tidak? Iya kan? Jangan-jangan yang pertama orang kafir yang tidak pernah sholat, yang kedua orang yang beriman sholatnya cuma hitungan jari. Padahal Allah sudah katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja dengan disengaja, maka dia sudah termasuk dalam kategori kafir yang sangat jelas. Ibu mah nggak mungkin anaknya, ibu mah nggak mungkin mantunya, ibu mah nggak mungkin cucu, ibu mah nggak mungkin
saudaranya, ibu mah nggak mungkin, tetangganya. Kalau kita tidak memperingatkan itu, sama kita masuk dalam kategorinya na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Satu kali saja seperti itu. Nah, kategori pertama orang kafir, kategori kedua orang Islam, mengaku Islam tapi dia tidak pernah sholat. Yang ketiga, ya kata Imam Al-Ghazali, kita yang suka sholat tapi lalai, makanya tidak salah tadi dalam Quran. Misalkan dalam Quran surat apa tentang ada neraka itu, ada neraka khusus. Apakah neraka Wail, ya? Saya pernah menjelaskan yang namanya neraka Wail itu apa sih? Wail itu jurang di tengah-tengah neraka. Ibu, jurang di tengah neraka. Kalau dalamnya itu menurut hadis riwayat Ibnu Abbas 40 tahun kita dilemparkan ke dalam neraka Wail itu belum sampai ke dasarnya itu. Masya Allah, Masya Allah. 40 tahun dimasukkan ke dalamnya belum sampai ke dalam dasarnya. Berapa itu tingginya, berapa itu panasnya. Maka tidak salah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masya Allah, na'udzubillah. Sholat mas sholat tetapi lalai di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Makanya hati-hati, salah satu calon penghuni neraka syaqor adalah manusia yang beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Allah, beragama Islam, dia sholat cuma ala kadarnya, lalai di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Nah, untuk pagi hujan, Pak Ustadz, lalai gimana sih maksudnya? Betul Bu? Lalainya itu bagaimana sih? Ibu, yang namanya lalai itu bisa lalai sebelum melaksanakan sholat. Wanjang malih dikit, Masya Allah. Lalai sebelum melaksanakan sholat, lalai ketika melaksanakan sholat, lalai setelah melaksanakan sholat. Masya Allah. Lalai sebelum melaksanakan sholatnya. Contoh, misalkan orang sholat wudunya tidak sah, sah nggak sholatnya? Tidak. Orang sholat, mau sholat, tapi pas berangkat ke masjidnya, misalkan tiba-tiba ketropek, kena najis. Najisnya kebetulan, najisnya itu kotorannya kotoran anjing, nempel di sini, dicuci saja doang. Masuk masjid langsung sholat, sah nggak sholatnya? Enggak. Ibu-ibu yang masih muda punya dede bayi, umurnya sudah 3 tahun, pipis, masuk kena tubuh. Kita mah sholat deh yang masih cilik juga. Sholat deh, sah poten sholat deh. Makanya Masya Allah, ikhtiyat bagi kita, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang sholat tetapi lalai di dalam sholatnya. Lalai sebelumnya, lalai ketika, lalai setelah. Lalai sebelumnya, jaga betul toharohnya. Toharoh itu wudhunya. Betul Bu? Yang namanya toharoh itu kesucian. Ibu masih punya anak kecil, hati-hati. Kalau anak kecil kita umur 2 tahun, umurnya 2 tahun, sudah dikasih pisang muli, sudah dikasih apa kan sekarang tuh makanan bayi itu serela, apalagi itu. Katanya dia baru 2 tahun, Pak Ustadz udah disambung doang. Nggak bisa, karena dia sudah mau makan makanan selayaknya orang dewasa, maka itu sudah harus dicopot, diganti. Atau ibu-ibu lagi jalan kemana, tak? Biasa ibu-ibu majlis taklim suka mengadakan ziarah kemana, tak gitu, bareng-bareng. Pakai pakaiannya, pakaian itu-itunya, mau kenanya tidak bawa. Misalkan di jalan mau sholat, lagi jalan tiba-tiba mah ada air apa gitu ya, entah Allahu alam, kotornya naudzubillah kena sama kita, udah sudah kita langsung sholat. Itu harus betul-betul kita jaga, lalai sebelum melaksanakan
sholatnya. Hati-hati, maka tidak salah ulama katakan kalau lalai itu lalai sebelum, lalai ketika, dan lalai setelah melaksanakan ibadah sholat. Orang yang lalai maka disediakan oleh Allah dengan neraka syaqor menurut Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40 tadi. Na'udzu billah subhanahu billahi min dzalik. Masya Allah. Lanjut. Katen Bu. Ngantuk kota? Amun ngantuk sarang-sarang itu. Masya Allah ya. Senengnya sering ibu-ibu kemeketen ke. Masya Allah. Kalau lagi ngaji mah harus tua-tua pada semangat baik ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya sudah Pak Ustaz mau ngapain lah, di rumah juga kesel tamu, ya kan? Iya ya. Barang mereka matuk kemerau mereka, Masya Allah dinaungi oleh malaikat, Masya Allah. Ibu, orang mau berangkat ke taklim itu malaikat mengepakkan sayapnya dan terus dinaungi sampai dia datang ke tempat taklim. Makanya kalau orang berbuat dosa, untuk menghapuskannya salah satunya adalah banyaklah datang ke tempat taklim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting dijaga akhlaknya, yang penting dijaga oleh kita ketika kita sudah sampai setelah dan pulangnya. Insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Jadi lalai sebelumnya juga, ya. Belum lagi soal waktunya, misalkan, iya kan? Belum lagi soal waktunya. Masya Allah, kadang wis kagol si Ustaz lagi mau kayak aja kagol dari lagi salah. Aturan-aturan baru. Aturan. Ya, makanya. Jadi itu ya tadi dikatakan dalam Quran surat Al-Mudaththir tadi, Allah sangat mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu dengan ancaman seperti tadi, dengan neraka syaqor yang dahsyatnya sudah Allah gambarkan dalam firman-Nya. Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-43. Orang yang lalai di dalam sholat itu ada lalai sebelum dan lalai ketika melaksanakan ibadah sholatnya. Ya, kalau lalai ketika melaksanakan ibadah sholat, yang bagaimana Bu? Ibu misalkan lagi sholat, kok dikatakan lalai ketika melaksanakannya bagaimana? Contohnya, misalkan Pak Ujang, misalkan ya, Allahu Akbar. Udah akbarnya udah bener. Barang itu jadi hati nih. Iya, tas sholat itu wajib sing pangeran ya. Kalau ada segitu saja tuh pertanyaan di kita tuh, apa iya ya sholat itu wajib sing pangeran? Misalkan, ya kita sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa terus sudah mau bismillahirrahmanirrahim. Kita mah acara ragu apa iya ya salatnya sing pangeran, maka itu sudah masuk dalam kategori lalai. Ya, lalai. Makanya menurut para ulama, lalai ketika sholat itu minimal kita tidak menjaga hal-hal yang akan membatalkan sholat kita. Bu, yang membatalin sholat ada berapa? Jangan akon baik ke Ustaz, kita mengkerok, Arab dijawab bukan salah, gitu Ibu ya. Hari orang dijawab disangkanya kita ini menung baik, gitu. Saya mau husnuzon Ibu itu mau udah paham. Ini mah cuma upama baterai sudah lowbat, saya cas lagi, biar ingat lagi, biar ikhtiyat lagi ketika ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, yang membatalkan sholat itu Ibu yang pertamanya ya kehilangan salah satu syarat wajib dan itu ya syarat wajib dan juga syarat sah.
Syarat wajib sholat itu pertama kan orang yang beragama Islam. Maka kalau kita berpikir iki hari sholatnya bener, mungkinin doang ngatiku, maka itu sudah masuk dalam kategori murtad. Orang murtad berarti keluar dari agama Islam. Orang tidak beragama Islam maka sholatnya pun tidak sah. Maka yang pertama yang harus dijaga ketika sholat, jangan sampai kita melakukan pembatal-pembatal di dalam sholat. Wah ya, salah satu yang membatalkan itu adalah terjadinya kehilangan, hilangnya salah satu syarat wajib. Syarat wajib sholat berapa? Ayo aja ngaji tuhur lah, wis pikir sholat baik. Ya, pelajaran madrasah diniyah ingat-ingat malihku. Nggih, syarat wajib sholat ngenten pinten. Pertama harus Islam, yang kedua harus balik, yang ketiga harus berakal. Tiba-tiba kali sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Barang habis dari situ tuh dianya hilang ingatannya, cukit apa? Hilang ingatan, batal boten sholatnya? Batal. Ya, niku maksudnya ya. Karena salah satunya Islam, balik dan berakal. Atau syarat wajib dan syarat sah itu di dalamnya wajib sholat itu ketika sudah masuk biduhulil waktu. Kalau sudah masuk waktu, tiba-tiba ibu mau jalan-jalan ke Cirebon atau ke Sunan Gunung Jati, biasa di majelis mah, ya, entah ke Sunan Muria atau kemana, mau ziarah atau ziarah. Ustaz boleh ziarah? Boleh. Karena Rasul katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazurruha li'annaha tuzakkirul mauta wal akhirah. Silahkan, tetapi jaga akhlaknya. Bukan minta-minta ke sana, tetapi kita mendoakan kepada ahli kubur. Maknanya begitu kalau ziarah itu ya, hati-hatinya. Jangan sampai ini majarah makam Rasul dikelapi. Kena apa itunya ibu? Kena jimat dibawa balik. Masya Allah, Masya Allah. Itu sudah ingkar. Hati-hati, ya. Jangan sampai jarang ke sana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu terus gitu seperti itu, ya. Ibu, si Ustaz mau ke situ-situ lagi ngomongin sholat, ya kemana saja, yang penting mah ilmu, tidak apa-apa, ya. Hati-hati. Bahkan kalau ngelewatnya juga hati-hati, bahwa anak kecil nggak ada tempat duduk, ada mesamnya, tahu mesam? Ya kan, ketunggal bajunya, iya tandanya. Wis tong duduk bae ning kono sirane. Masya Allah, naudzubillah. Katakan yang Rasul, kalau orang duduk di atas kuburan, maka nanti di akhirat dia akan ditusuk oleh besi yang sangat panas berupa jarak menyala. Dari bawah sampai atasnya itu, sampai bahunya sendiri. Naudzubillah, dijaga itu. Atau kalau gitu nggak boleh, bukan tidak boleh, hati-hati. Ya, tidak boleh kita duduk di atasnya, di sampingnya boleh. Kalau di atasnya itu tidak boleh. Apalagi anak-anak, ya kita juga sama, tidak boleh. Dari jauh kita, ibu jalan ke Makam Balung ke sana tuh, Makam Balung lewat, Ustaz saya mau pakai motor, iya pakai motor juga. Kalau sudah ngelewat, Assalamualaikum ya ahlil kubur, yaghfirullahu lana walakum wa ana insyaallah bikum lahikun. Ikiman di kuburan di serangkal serintil foto-foto. Masya Allah. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Karena kata Kanjeng Rasul dikatakan fazurruha, berjalan kamu li annaha tudzakirul maut wal akhirah. Itu akan mengingatkan kita kepada kematian dan akan hari akhir. Makanya doanya juga yaghfirullahu lana walakum, maka mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Wa ana insyaallahu bikum. Apa artinya?
Janji ibu, janji kita, wa ana dan saya, insya Allah, Allah pasti menentukan bikun lahikun ayun nyus. Ini katuran sih lah, kalau belakangan. Masya Allah, ya Allah ya Rabbana, kan jelas ya. Nah ibu mau berangkat jalan kemana saja, tiba-tiba ini baru jam 12.10 menit, mobil harus sudah berangkat jam 12 kurang 5 menit. Cepet ibu-ibu, auslah kita marah sholat PDP, sholat nafas, sholat dohor, sementara belum waktu sahabatkan. Maknanya mau koten, gue maksudnya mah karena persyaratan sholat itu harus sudah bidukhulil waktu, harus masuk ke dalam waktu sholat. Itu maksudnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang itu maksudnya. Kalau kita tetap melaksanakan sholat, kalau kita tidak tahu ilmunya, wisi semit maning jempa haji najan semit maning ge ari urung mancing waktunya mah tetap sholatnya tidak sah, karena itu hal yang membatalkan sholat kalau dia tidak masuk waktu sholat. Saya mau tanya, waktu zuhur ke asar jelas Bu ya? Jelas. Waktu asar ke maghrib jelas? Jelas. Waktu maghrib ke isya jelas? Jelas. Waktu isya ke subuh jelas. Nah waktu subuh ke zuhur jam berapa akhir waktu sholat subuh? Oh coba Bu Haji jam 6. Ayo, kapan waktunya akhirnya sholat subuh? Oh ayo. Hati-hati, apa maksud kula? Lamun hari ibu-ibu ada yakin insya Allah. Lamun kula sedanten terlebih kecil, terlebih suami, punya suami, kadang-kadang harus hati-hati. Hati-hati. Iki matang ini setengah 6 baru ambil air wudhu, beres langsung sholat. Hei, itu sholat apa? Itu sholat apa itu? Kan waktu sholat itu ada jelas. Ustaz kan waktu subuh memotong wenten batas akhirnya wenten. Kapan waktu akhirnya? Waktu isyraq niku batas akhir melaksanakan sholat subuh. Makanya wenten waktu isyraq suruh. Koten kok ya, hari koton gak usah sholatnya sekalian, ya silakan saja tanggung dosa jadi akhirat. Maksudnya apa? Sholatnya lebih didahulukan, bangunnya lebih diawalkan. Itu maksudnya. Karena bidukhulil waktu tadi sholat misalkan waktu isyraqnya setengah 6 kebetulan, atau waktu isyraqnya jam 6 baru sholat, sah boten? Boten sah, soalnya sudah keluar dari waktu sholat subuh. Na'udhu illa subhanahu billahi dzalik niki maksudku lagi. Hari ibu-ibu mah yakin, hakul yakin, ainul yakin. Tapi kadang-kadang kita teh punya anak bujangan, kita tuh punya suami, kita tuh punya mantu laki-laki. Barokah baji-bajiannya lulus lagi itu kan. Iya, berangkat lagi tahun ini insyaallah. Lulus bahagia gitu, senang Masya Allah. Sampai di mana tadi saya ngomong? Pada ngelamun ini. Oh ya, Masya Allah. Ya, iya, neraka sakor itu peruntukan bagi orang-orang yang lalai di dalam sholat. Lalai itu bisa lalai sebelumnya, lalai ketika melaksanakannya. Lalai ketika melaksanakan, dia tidak menjaga pembatal sholatnya. Pembatal sholat itu banyak kategorinya. Yang pertama, pembatal sholat itu dia kehilangan salah satu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah itu pertama Islam,
kedua balik, ketiga berakal, keempat masuk waktunya, kelimanya bersih dari najis konten. Makanya kula sampai kaken wau hati-hati lamun masih dedebe kecil sing masih cilik konten kucing bebayi ya. Kalau dia sudah pernah dikasih makan, dikasih makanan selain ASI, maka dia zatiah najisnya harus sudah dibersihkan secara total. Bapak-bapak ayun berangkat ning masjid, ayun sholat Jumatan karena pengen pahalane kata jalan kaki benten ibu niku antara nganggo motor sering jalan kaki benten niku pahalane dan capeknya ke benten gitu. Nah, pasti ada perbedaan jalan kaki. Kenapa Pak? Biar banyak pahalanya sambil olahraga. Jalan betul ke masjid mau Jumatan. Karena tidak terasa biasa di tengah jalan mah sudah tahu itu tuh kotoran anjing misalkan ke kena kaki sampai ke masjid dicuci saja doang, masuk masjid sholat Jumat sah poten. Oh itu maksudnya. Jadi harus betul-betul paham karena kalau di kalangan kita harus disapu dibersihkan dengan tanah segala rupa. Jadi itu yang pertama, orang yang lalai di dalam sholat itu macam-macam ya. Di antaranya tadi dikatakan bahwa dia harus senantiasa menjaga hal yang membatalkan sholat. Yang bisa membatalkan sholat itu salah satu faktornya adalah kehilangan syarat wajib dan syarat sah untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Syarat wajib dan syarat sah melaksanakan sholat itu 4 diantaranya Islam, berakal, masuk waktu, dan dia tidak terkena najis ya. Lalu kemudian harus suci dari hadas kecil atau mengalami hadas kecil atau hadas besar ya, tentunya ya diantaranya. Kalau hadas kecil itu apa Ibu? Hadas kecil, pipis, kencing, buang air kecil, atau buang gas. Nah ini kadang-kadang mah ya ibu-ibu loh baju jam mah apa namun tas wudhu jam 2 malam bangun jam 2 dan mah katanya kedinginan jadi malas wudhu lagi ditahan deh katanya gitu mau gitu tuh. Lebih baik jangan ya, penyakit secara kesehatan juga. Dan itu kalau orang melaksanakan sholat dalam posisi dia menahan ingin buang hajat, maka itu termasuk dalam kategori karohah, makruh hukumnya. Oh ya, makruh, dan otomatis akan menjauhkan dari rasa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Allah pasti ini kan gitu kekuatan masya Allah, makanya sok itu maksudnya diantaranya ya, itu maksudnya diantaranya. Pernahkah ibu-ibu begitu? Pernah. Masya Allah sedang dan gak lagi masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membatalkan sholat itu kehilangan syarat wajib dan syarat sah ya. Syarat wajib dan syarat sah, terutama syarat sah sholatnya itu yang berikutnya lagi, yaitu dia harus tidak boleh taghayyur kiblat, tidak boleh berubah arah kiblat. Kalau kita sedang sholat di rumah, itu jihatiyah kiblatnya harus betul. Walaupun kita sudah dikatakan, misalkan kan Ustaz udah usolli fardhul maghribi salata rakaatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Laju katanya, ya tuh kemana aja ngadepnya mah? Tidak boleh, apalagi kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kenapa hukumnya tidak sah? Kalau kita sedang ada di
bumi. Di bumi itu gimana kita sedang ada di nginjak tanah tuh. Beda kalau kita sedang di pesawat, beda kalau kita sedang di kendaraan. Itu mah tidak cukup dengan takyid, dengan kita meniatkan mustaqbilal kiblat tuntas. Tapi bagi orang yang sedang ada di bumi, maka dia harus jihadiyahnya menghadap ke arah kiblat. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, mustaqbilal kiblat, maka dia harus menghadap ke arah kiblat. Tiba-tiba Allahu Akbar, sudah beres walatolin, barang inget ya Allah ini kiblat ya. Misalkan wis ning kiblat baik, beres lanjut baik salatnya, maka sebaiknya itu dibatalkan salatnya. Kenapa? Karena otomatis menurut para ulama salah satu pendapatnya harus istiqbalul kiblat, tidak boleh robah. Hati-hati itu yang di rumah punya musola di rumah. Saya pernah sampaikan barangkali dibetulkan. Ustaz ngebetulinnya gimana? Sekarang mah punya semuanya punya HP yang keren-keren. Nggak tahu kalau nenek-nenek mah punya apa enggak. Ya, kalau model Bu Haji insya Allah ada di HP-nya. Dilihat tuh arah kiblat tuh bisa diukur dengan kompasnya. Kompas arah kiblat diletakkan, tuh oh ke sana. Diciriin pakai avatar. Di musola rumah tuh diciriin pakai apa? Pakai lakban yang hitam pluk di sana arahnya tuh. Jadi kalau ada orang lain, kita keluarga, tidak mungkin tagayyur, berubah arahnya. Karena salah satu persyaratannya, syarat wajib itu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jelas kan? Bahwa ketika sholat itu harus betul-betul menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni ke arah kiblat. Berarti kalau tidak menghadap kiblat, kalau kita sedang menginjak bumi, kita sedang ada di bumi, tidak sah sholatnya. Kenapa banyak sekarang masjid yang tadinya sudah benar, ternyata masih karpetnya dibelokin? Ya kan banyak ya Bu ya? Itu kenapa? Karena menjaga ini. Itu maksudnya. Ini kita kadang-kadang di rumah, ya kan? Musola mawenten, tapi orang boten pernah diukur pisan. Nah, sini ki mawenten tuh sing arane HP tuh. Gampang ya, ada alatnya. Lamun kula sedanten boten bangkit, wah wenten kecil-kecil ku coba nom ukuraken ki. Boten ku maksudnya. Masya Allah ternyata apa? Karena kenapa? Allah katakan dalam Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Harus menghadap ke sana. Kalau tidak berarti tidak sah. Ya, kadang-kadang kita wis tiba-tiba ke barat baik, di barat ge harus ke arah kiblat. Wenten sing hayem dagen ngaturan. Wenten Pak Haji. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ini yang dikata masalah kiblat ya. Betul. Kita juga Pak Haji suka kalau misalnya pelatihan ibu-ibu yang pernah bikin sendiri. Kadang-kadang itu di satu tempat itu kita itu kemana arah kiblatnya. Kadang-kadang nggak ada petunjuknya. Iya. Jadi kemana ianya? Tadi itu katanya arah barat lah gitu. Oh. Nah, ya berhubung tidak ada petunjuknya, udah salah gitu ya. Iya. Gitu tuh Pak Haji. Kadang-kadang udah tahu begitu udah salah tanya itu mana? Belah sana katanya salah misalnya gitu. Iya. Nah itu Pak kita tuh emang yang salah kan nggak salah lagi. Oh gitu. Gitu Ya. Pak, iya nggak salah lagi. Terus ada teman si kan Ka'bah kan kunjungan kemana-mana, sama lah menghadap kita kemana aja. Karena yang penting niat kita itu adalah kiblat kita itu haram gitu Pak ya. Itu. Terus yang kedua masalah kita ziarah. Ziarah emang kita kan diperbolehkan asal memang kata Pak Haji tadi jangan niat kita yang salah. Kalau ziarah jangan ngejaluk selamat, sing kuburan. Biasa-biasa begitu. Tapi kita yang udah ngaji mah nggak begitu ya Pak. Dan memang ada juga waktu itu lagi ziarah nitip air Pak. Yeah. Saya kata itu air buat apa ya? Saya bilang tuh ya. Kata saya tuh, kenapa bangun nenekku? Okay. Ini obat.
karena memang katanya minta ke kuburan tadi, karena kuburan itu orangnya orang yang memang ya keramat lah katanya gitu. Pasti kayak begitu Pak Haji tuh. Iya. Nah gitu. Hanya itu barangkali dua saja dulu. Terima kasih. Tanggap. Gini, yang pertama tentang mengarah kiblat itu mutlak dan pokoknya. Ya, artinya apa? Mengikat harus kita laksanakan seperti itu. Bagaimana kalau dalam suatu tempat kita tidak paham, terus menggunakan alat juga tidak paham, gitu ya Bu Haji misalkan, udahlah sholat, yakin saya ke sini, takbir kiblat. Barang sudah beres ke sholatnya, ada kawan atau yang pengurusnya misalkan salah ke sana harusnya misalkan, maka menurut para ulama yang lebih afdol adalah i'adah, mengulang. Itu yang lebih afdol. Pak Haji kalau tidak diiadah boleh tidak? Itu ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa karena kita tadi itu bukan faktor kesengajaan. Itu boleh. Tapi yang lebih afdol adalah iadah, ulang oleh kita untuk ikhtiar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menghadap kiblat itu di hadis Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, idza qumta ila shalat, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, fa asbi'il wudu'a, maka betulkanlah wudumu, kata Kanjeng Rasul. Apa artinya? Sempurnakan wudumu. Lalu kemudian summastaqbilil qiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ada sekali susah, yang penting mah ke barat mah otomatis insyaallah itu mah ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Maka untuk ikhtiar kita, menjaga kehati-hatian kita, sekarang itu sudah ada alat untuk menentukannya. Itu alat bantunya untuk lebih meyakinkan hati dan keyakinan kita diukur gitu. Kalau sudah tidak bisa, yang sudah bagaimana itu? Itu mah insyaallah rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa menentukan, kalau ada alat untuk digunakan, maka gunakanlah alatnya itu. Itu maksudnya. Lalu yang ziarah tetap saja Pak Haji suka kayak begitu. Yang penting niatnya bukan mencari sesuatu di sana. Saya bawa air misalkan Bu Haji ya, satu gelas aqua di sana. Kan biasa kita hindari lagi nggak jarang males ngaji misalkan ngaji Quran wis ditaruh di situ. Ngaji aja kita. Dibawa lagi ini dijadikan dakwah oleh kita. Boleh tidak? Silahkan saja, tetapi niatnya bacaan kita lah yang akan menjadi dakwah sebagai obatnya. Itu maksudnya ya, itu maksudnya. Jadi boleh dilakukan, yang penting kita bukan meminta ke sana, tetapi kita dalam rangka berdoa. Maka ketika berdoa kita sediakan itu. Tidak apa-apa, itu namanya ruqyah di dalam Islam. Ruqyah itu boleh, karena ruqyah masih menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Kanjeng Rasul ketika kena sihir, Ibu, Rasulullah pernah kena sihir sampai sakit di tulang-tulang, di buku-buku tulangnya, ya sakit. Quran surat Falaq Binas ada berapa ayat? 5 sama 6, jadi 11. Hitunglah 11 buku-buku persendian yang ada dalam tubuh kita. Kanjeng Rasul pernah merasakan sakit semua di persendiannya. Lalu kemudian turunlah Quran surat Falaq bin Nas. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini wahyu dari Allah sebagai dakwah, maka bacalah oleh kamu, maka itu akan menghilangkan penyakit. Maka Kanjeng Rasul baca, dan saat itu pula si sihirnya itu hilang dari Kanjeng Rasul. Apa artinya? Ketika kita mau buat dakwah, buat obat untuk apapun itu, baca Quran surat Falaq bin Nas, insya Allah itu akan menjadi obat. Apalagi di tempat yang mustajabah, misalkan bawa air ke Raudhah Baiyah atau dibawa air ke Hijri Ismail kalau memang mungkin. Kalau memang mungkin ngantongin nggak aqua di sini, wis pokoknya kena obat. Kita sholat di situ, sholat hajat di situ, kalau bisa mungkin. Ya, insya Allah itu akan mustajabah. Apalagi airnya air
Jam-jam gitu kan, sifaun. Nah, ala kulli dawa, akan menjadi obat dari macam penyakit. Boleh enggak kembali? Boleh enggak seperti itu? Kalau minta ke sana itu dilarang oleh aturan agama. Tetapi kalau berdoa kita ngebacain ini air untuk jadi dakwah, silahkan, tidak jadi persoalan. Ya, itu maksudnya gitu. Saya ingat Bu Haji, di kampung ada orang mau ngelahirin, susah beneran. Allahu a'lam itu ya Bu Haji. Mungkin karena sudah takdir Allah begitu. Tapi memang tuh orang tuh sangat percaya ke saya. Apapun juga percaya gitu. Kalau saya ngomong pasti diturut, apapun pasti diturut. Padahal saya belum pernah ngebantu orang yang mau lahiran. Itu mah, uang kuliah juga masih semester 6 lagi tuh. Saya itu masih masih muda. Dipanggil ke rumahnya, pokoknya tolongin katanya itu. Kenapa emang susah mau lahirinnya? Oh, kata saya gitu, langsung disamperin sama saya. Ambil air segelas. Saya cuma baca biasa Falaq Binas, ayat kursi sama doa Sulaiman. Udah, saya bilang minum. Dan sekencang-kencangnya terus keluar langsung. Itu pertama, keyakinan kita akan obat yang kita buat sendiri. Insya Allah ini malah muncul dari dalam hati. Apa artinya? Apalagi Al-Quran itu adalah syifaa'ul linnas, obat untuk manusia dari macam segala obat yang Allah turunkan kepada kita. Makanya insya Allah kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit-penyakit yang tidak jelas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu saja barangkali Bu Haji ya. Masih ada nggak waktunya? Nah, yang terakhir deh yang membatalkan sholat itu misalkan. Tadi setelah istiqbalul kiblat tidak boleh kita berubah. Yang terakhirnya adalah bisa batal sholat bitaghayyurun niyah. Apa sih Ustaz taghayyurun niyah itu? Merubah niat. Merubah niat bagaimana Pak Jujan? Ibu misalkan lagi sholat, tadi sudah sholat, misalkan usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, ingat ai kali kita kan urung sholat asar, wisela langsung sholat asar baik. Misalkan padahal kita sudah meniatkan sholat duhur, tadi itu sholat asar, ya Allahu Akbar, kita mau sholat asar, barang diingat-ingat, serius, barang gitu, kita pun urung sholat duhur, ternyata misalnya sholat duhur baik ini, boten dibatalakan dikit, sholat teko langsung baik sholat asar, padahal niatnya sampun sholat asar, maka niku bisa membatalkan sholat. Naudzubillah. Atau ibu-ibu bitaghayyur niat itu begini lagi, usolli fardhal maghrib salasa raka'atin mustaqbil qiblati adana. Allahu Akbar. Kita ketewe wudu, orang ya batal, Aisyah batal kita kan. Orang nuntut kita nih. Misalkan terusakan baik, wes beres, tinggalkan sholat, bubar, batalin, wudu dulu. Konten maksudnya jangan sampai taghayyur kita nih dalam kebimbangan. Bahkan itu sebagian dari penyakit was-was yang disodorkan oleh setan laknatullah. Siapa itu setannya? Setan khonzab namanya, yang suka mengganggu orang yang sedang sholat biwas-was dengan penyakit was-was itu setan khonzab. Khonzab namanya. Makanya disyariatkan oleh Kangjeng Rasul agar tidak diganggu oleh was-was. Sok baca Quran surat apa itu ada yang ada was-was? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dengan penyakit was-was yang dimasukkan ke dalam hati manusia oleh siapa? Setan, namanya setan khonzab. Ustaz, bagaimana agar dihindarkan dari penyakit was-was sebelum sholatnya? Apa? Baca Falaq Binas. Iya kan? Wong iki marep premen sholat dengan was-was. Allahu Akbar. Ya. Baca dulu Falaq Binas, setelah Falaq Binas baca lagi Allahumma inni abdul ma tuti
ibadah kasolihin. Baru di situ kita itu baca itu meludah ke samping kiri berapa kali? 3 kali. Tapi hati-hati kalau lagi sholat berjamaah mah ngeludahnya bukan bukure ke bakte. Nggih, ya nggak boleh itu juga, simbol saja. Itu maksudnya, apalagi kalau lagi sholat sendirian. Kenapa itu? Dihindarkan dari penyakit was-was. Di antaranya begitu, Allahu Akbar. Ya Allah, sira kita kan tadi padahal sira wudunya mengkenen, ay kali ikis kita mau sholat duhur, misalnya sholat duhur baik, bubar sholatnya. Maka tidak salah kalau Allah katakan bi jannati yatasaalun anil mujrimin masalakakum bi syaqar qalu lam naku minal musallin. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Ustaz, kalau sholat sunnah bagaimana? Dalam kategori sholat sama, tidak boleh berubah niat. Beda dengan puasa. Beda dengan puasa. Ibu mau puasa sunnah hari Kamis, ibu karena sibuk sampai jam 10 belum kena air, belum kena makanan, belum apa-apa bisa pokoknya mah. Belum ada apapun yang masuk. Barang ingat, ya Allah ini tadi Kamis, awislah puasa baik. Sahabat dan sah puasa sunnah. Kau tentu maksudnya, ya. Tapi kalau sholat, barang ibu misalkan subuh sholat ya Allahu Akbar, ibu sholat apa ya tadi ibu? Misalnya sholat iki baik, boten bangkit, harus diniatkan dari awal. Ini kok maksudnya ditambah, tidak boleh rubah niat di pertengahan. Kalau sudah takbiratul kalau takbiratul ihram itu apa sih Bu? Itu bicaranya rukun sholat itu tuh, masya Allah. Rukun sholat apa Bu? Takbiratul ihram apa? Kan yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bin takbir wa muftatamatun bin taslim. Yang namanya sholat itu perbuatan manusia yang sedang menghadap Allah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salat. Buat takbiratul ihram, apa itu takbiratul ihram? Apa? Mengangkat kedua. Kalau saya sholat misalkan, sah enggak? Sah, karena ngangkat. Hati-hati. Kalau ngangkatnya mah sunnah. Yang wajib, yang rukunnya apa? Takbir. Apa itu? Allahu Akbar. Maka kalau orang sholat tidak ucap Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Makanya itu nanti kita masuk ya di pertemuan yang lainnya. Pembatal sholat itu kehilangan salah satu rukun. Rukun sholat ada berapa? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18. Nanti kita bahas pertemuan lain insya Allah. Mudah-mudahan bosan ngaji nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Boten apa-apa hari boten ngangkat tangan mah. Ayun mengkenen katuran. Sing penting kalimat Allahu Akbar. Pak Haji Ujang, boleh nggak saya sholat misalkan Allah Maha Besar? Antum kata tidak sah sholatnya karena harus bil lughatil arabiyyah, nuntut kepada Rasulullah, manhajnya ikut sunnah Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli, ikut sholat seperti Rasulullah. Tidak bisa. Hati-hati sekarang ibu, di Indonesia itu banyak orang yang ingin ngenak-ngenak dewe, sholat pakai bahasa sorangan. Kata orang Sunda Allah Maha Gede, kata orang Jawa Allah sih wali gede mali, kata orang Sumatera bahaya kan. Makanya diatur rukun sholat salah satunya kalimat Allahu Akbar.
Akbar. Maka kalau sudah Allahu Akbar, kita harus sudah mencegah segala-gala, bahkan sikap keduniawian kita hilangkan. Kita sudah mengakui yang maha besar Allah. Maka nanti lalai setelah sholat. Wong sholat mah sholat, tapi lalai setelah sholat. Panjang malih ceritanya mungkin diceritakan. Masya Allah. Hati-hati malih lamun ibu-ibu sholat niku, lamun Rasulullah mah ketika ngangkat tangan perempuan bagaimana? Bukan ya? Nggih, tapi dia upayakan merekik. Apa maksudnya? Si telapak tangannya menghadap ke arah kiblat gitu tuh. Mungkin malih Masya Allah kadang-kadang wenten duduk tawarruk, wenten duduk tasyahud. Pripun bedane Ustaz tutup tawarruk duduk tasyahud? Wah panjang, cukup waktu boten. Mungkin malih kula jelasaken nggih. Seniki mas sampun jam 5:30 nggih. Nggih, lah ngaji mah boten terasa kok masih ngomong mengantem bae. Hari sing ngomong mengantuk tah sebodo amat. Nggih, mudah-mudahan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas satu syarat agar kita tidak termasuk dalam kategori orang yang lalai dalam sholat. Jaga pembatal sholatnya agar kita sholatnya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.